Sebagai destinasi wisata, mungkin Pulau Belitung tidak terkenal atau tidak sepopuler tujuan wisata lainnya. Akan tetapi di sini, di pulau ini, tidak kalah indahnya pantainya, alamnya, dan apa-apa saja yang aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Dan apalagi di sini ada sebuah reserve namanya Tanjung Kelayang Reserve yang merupakan bagian dari cagar alam geosite UNESCO yang luar biasa. Cantiknya, tidak ramai, dan dikelola dengan cara-cara yang mementingkan lingkungan hidupnya. Tanjung Kelayang Reserve ini merupakan satu contoh di mana sebuah resort, sebuah destinasi wisata ternyata kalau niat bisa dikelola dengan cara yang sangat ramah lingkungan, yang justru menomorsatukan alamnya dan tidak merusak dan mengotori lingkungannya. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Tanjung Kelayang Reserve. Ini di area bagian dari geosite UNESCO di Belitung untuk melihat cara-cara apa saja yang dilakukan sehingga Tanjung Kelayang Reserve ini bisa dan mampu dikelola menjadi, bisa dikatakan, low carbon tourist destination. Mari kita ikuti. Terletak di lepas pantai timur Sumatera, Belitung menawarkan surga tropis yang masih belum tersentuh oleh keramaian pariwisata massal. Selain keindahan alamnya yang luar biasa, Belitung juga menawarkan keuntungan lain yang signifikan, yaitu jaraknya yang dekat dengan Jakarta. Salah satu yang menonjol adalah Tanjung Kelayang Reserve, sebuah kawasan yang tidak hanya mempesona dengan keanekaragaman ekosistemnya, tetapi juga menetapkan standar baru dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari keindahan alam, Tanjung Kelayang Reserve juga terus berupaya untuk melestarikan lingkungan alamnya serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. 200 hektar kawasan hutan itu tuh kita berikan untuk alam dan juga dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kontribusi kita TKR di sini kepada masyarakat sekitar. Namun pengembangan pariwisata berkelanjutan ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas. Terbatasnya akses karena frekuensi penerbangan yang menurun ke Belitung memberikan dampak signifikan dalam kepariwisataannya. Imbasnya tak hanya hotel, tapi juga pada UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta sektor lainnya. Hal ini juga yang dirasakan pasangan wisatawan dari Jenewa, Swiss yang berkunjung ke Belitung. Tidak adanya akses penerbangan internasional yang langsung menuju Belitung membuat mereka harus mengambil penerbangan domestik dari Jakarta. Then we had to find another flight from Jakarta. Yeah, we had a few schedules. But it would definitely help to have international lines. It can be difficult to arrive until this destination. Walau masih menghadapi sejumlah tantangan, Tanjung Kelayang Reserve terus berupaya untuk mencapai tujuannya menjadi industri yang berkelanjutan. Menanggalkan konsep business as usual, bisnis pariwisata di Tanjung Kelayang Reserve terus mendorong langkah-langkah berkelanjutan, di antaranya melalui penggunaan konten lokal pada material bangunan dan operasional hotel, hingga transformasi menuju energi ramah lingkungan, guna mencapai tujuannya sebagai the most sustainable destination on earth. Welcome to the most sustainable destinations on earth. Oh my goodness, I'm so excited. Apa kabar, Daniel?
Jadi kita di Insight with Desi Anwar kali ini bertemu dengan Daniel Alexander Napitupulu, DA, the two Ds. yeah, 2DA. Daniel, di sini you as a board member of the Tanjung Klayang Reserve dan juga pengelola ya dari Yes. resort ini. Wow, luar biasa ini harinya. Look Luar how bagus beautiful it dan is. pemandangannya. Mungkin bisa cerita sedikit Daniel mengenai tempat ini khususnya Tanjung Kelayang Reserve itu. This is my heaven on earth, Mungkin Ibu. sambil Ya, jalan-jalan ya, ya, ya. lihat pemandangannya. Di sini saya sudah jatuh cinta. Begitu dalamnya. Jadi kita mengembangkan kawasan ini dari 2018 kurang lebih. 2018 Ya. ya, udah 6 tahun ya. Ya. Jadi di sini ada 350 hektar kawasan. 200 hektarnya kita dedikasikan menjadi kawasan preservasi. Di sini kita juga berusaha untuk memperkenalkan setiap orang termasuk ibu, all the native vegetations, tanaman-tanaman lokal, bagaimana mengapresiasi setiap keindahan. Karena kita berada di Pulau Belitung. Iya. What's so special about Pulau Belitung? Pulau Belitung itu Belitung UNESCO Global Geopark semenjak tahun 2021. 2000 jadi baru 3 tahun ya. Ya, Ini atas usaha dari teman-teman di atas Tanjung usaha Kelayang semua juga komunitas-komunitas. Tapi sebelum-sebelumnya, mungkin bisa cerita sedikit Daniel. Kita kan Pulau Belitung ya. Ya. Saya lihat kan ini banyak pantainya di sini luar Ya. biasa dan banyak bebatuan dan Ya. masih sangat alami. Tapi apa yang membedakan kawasan khususnya Tanjung Kelayang ini dengan bagian lain dari Pulau Belitung? Di Tanjung Kelayang Reserve kita berusaha menjadi sebuah benchmark. Kita berusaha menjadi sebuah titik acuh bagaimana pengembangan kawasan pesisir itu sebaiknya dilakukan. Di sini kita berusaha untuk mengapresiasi setiap tetesnya, Bu Desi. Setiap tetes air yang Bu Desi pakai di kawasan ini tidak diambil dari bawah tanah. Semua hanya air permukaan. Kita berusaha untuk tidak melakukan modifikasi topografi di kawasannya kita, sehingga kita bisa mempertahankan sumber air permukaan yang ada. Sehingga sekarang setiap tetes air yang kita pakai di resort ini, di reserve ini, itu diambil hanya dari air permukaan. Dan 100% air permukaan yang Ibu pakai tadi untuk mandi, untuk cuci tangan, ya, itu akan diolah kembali. Setiap tetesnya akan menjadi air bersih kembali untuk digunakan sebagai air landscape kita. Jadi hal yang berbeda juga tentang Tanjung Kelayang Reserve sebenarnya di mana kami benar-benar berkomitmen untuk menjadi sebuah daerah di mana kita memprioritaskan penggunaan material lokal. Seperti yang Ibu lihat saat ini, lantai ini lantai granit, Ibu. Di mana Belitung kaya sekali dengan granit. Kenapa kita harus mendatangkan marmer dari luar negeri untuk membangun sebuah resort? Kami menggunakan marmer langsung dari Belitung. Hanya ada hal yang menarik di sini, kita tidak berusaha mengubah landscape yang ada, sehingga marmer yang kita pakai hanya marmer yang dari bawah tanah. Dan kemudian seperti yang Ibu lihat ini, kayu renggadai. Ya. Kayu renggadai ini kami temukan setelah studi yang cukup panjang, sekitar 6 bulan lamanya. Kita berusaha mencari kayu lokal yang tahan dengan rayap ataupun serangga. Akhirnya kita menemukan kayu renggadai. Kayu renggadai yang kita lihat saat ini adalah kayu yang tidak kita treatment dengan chemical atau bahan kimia apapun anti rayap. Ini benar-benar alami sebagaimana dia sebelumnya ada. Iya, dan ini harusnya tahan juga kan? Ya, tahan rayap, tahan serangga. Saya lihat ini Belitung ini masih inilah sebelum belum dikenal seperti misalnya kita ke Ya, Bali, ke bahkan sekarang di bagian timur seperti Labuan Bajo dan Ya. lain sebagainya. Jadi ide dasarnya itu sehingga memikirkan konsep seperti ini itu apa? It backs to the new concept, the original concept, yaitu untuk mempertahankan keindahan alam ini. Kami berusaha untuk bisa nggak ya kira-kira apapun yang kita kerjakan saat ini tidak merusak alam yang sudah ada,
dan justru mempertahankan dan membingkai semua keindahan yang ada, sehingga generasi-generasi selanjutnya bisa melihat dan menikmati apa yang alam sediakan, bukan apa yang kita sediakan, tapi alam yang sediakan. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, Ibu, contoh kecil, lagun ini. Lagun ini adalah lagun zero energy, zero chemical. Ya, kenapa bisa ada? Karena Belitung itu punya kaolin clay, punya tanah liat yang, kaolin, yang yang putih begitu itu kan. putih. Iya. Biasanya digunakan untuk membuat porselen, seramik ya. Even kosmetik. Kosmetik, ya. Di sini banyak ya di sini kan. Banyak Ini daerah sekali. yang mineralnya It's kaya here. ya. Benar-benar ada di sini. Dan karena kita melakukan studi berbagai macam tanah yang ada, akhirnya kita menemukan bahwa Belitung ini kaya sekali dengan tanah kaolin. Sehingga tanah kaolin itu bisa dijadikan waterproofing element untuk lagun ini. Jadi di sini bisa menjadi sumber air bersih itu sendiri Exactly. ya. Ada seberapa banyak air yang bisa ditampung di reservoir ini dan apakah bisa mencukupi untuk mengairi paling tidak bagian pesisir di sini dan di Tanjungnya itu sendiri? Jadi kalau untuk reservoir kita cukup untuk 5 resort skala seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, it's big. Dan ini murni dari Air permukaan. Air permukaan. Ya. Di sini pentingnya kita perlu mempelajari apa yang alam sediakan. Bukan sebaliknya, apa yang kita mau. Ketika kita berhasil mempelajari apa yang alam sediakan, alam akan membantu kita untuk mengerjakan mimpi-mimpi kita, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan saya lihat juga ada solar panels ya untuk Ya. ininya ya, pembangkit listriknya Ya. lah istilahnya. Ini Ya. jadi betul-betul dari segi carbon footprint bisa dikatakan Almost zero, almost. Karena we have to bring all the solar panels, unfortunately, but untuk menjalankannya tidak diperlukan lagi emisi. tapi ini saya lihat di situ ada Ya, mercusuar ini itu mercusuar. pulau yang bagian dari Tanjung Kelayangan ini ada berapa yang kita bisa Di sini nikmati di geosite Tanjung Kelayang sendiri ada sekitar 12 pulau ya, berikut yang kecil. Di sana yang pulau yang kita lihat itu adalah Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas. Ya, Kita boleh ke sana nggak nanti? Boleh dong. Pulau Lengkuas itu menaranya itu dibangun tahun 1882, Ibu. Ya. Tingginya sekitar 60 meter. Ya. Pada saat dia dibangun ada 16 kapal yang datang khusus hanya untuk membangun mercusuar tersebut. Hingga saat ini mercusuar itu terus berfungsi. Oke. Memastikan semua kapal-kapal Itu bisa tahu berlayar arahnya dengan- pergi kemana. Dengan aman. Yes, mercusuar itu juga yang menjaga kami untuk terus menentukan ke arah yang benar dalam pengembangan Tanjung Kelayang Reserve. Oke, bagaimana kalau Daniel ajak saya ke sana? Let's go. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami masih akan kembali, kita berada di Tanjung Kelayang Reserve di Belitung. Let's go. Let's go. Besar harapannya agar penerbangan menuju Pulau Belitung itu bisa kembali sebaik masa sebelum pandemi. Jadi Indonesia ini benar-benar banyak sekali spot-spot yang kalau kita bisa katakan heaven on earth Ya. spot. Ini salah satu. Lihat nih warnanya. Apa yang bisa ditawarkan oleh Tanjung Kelayang Reserve yang sangat-sangat berbeda dari tujuan wisata lainnya yang ada pantainya, yang ada alamnya, apalagi yang kita bisa nikmati di sini? Kita punya berbagai macam kegiatan aktivitas ya. Kita punya snorkeling activities, diving activities, coastal foraging. Jadi nanti ketika airnya surut, ya masyarakat lokal nyebutnya nyulo. Nyulo.
Tapi biasanya kalau di luar ngomongnya coastal foraging. Kita Sekali. bisa naik boat juga. Let's go. Nah, Daniel kan terus terang kalau Indonesia ini dengan 17.000 pulau dan ya biasalah destinasi wisata biasanya itu lagi Ya. misalnya. Sekarang kita lihat ya Bali lagi ya. Atau sudah ada Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat. Ini nih Belitung ini hanya 45 menit kalau naik pesawat ya dari Jakarta. Kira-kira dari segi target market atau target audience dan juga yang dicari ya selama ini kan sudah buka selama 3 tahun ya, 4 tahun ya. Apa yang feedbacknya atau kira-kira target audience itu siapa yang di pasar? Salah satunya Ibu Desi Anwar ya, Yang suka alam. yang akhirnya bisa datang ke Belitung, ya, Akhirnya bisa berenang akhirnya bisa di berenang, laut. ya kan, Luar akhirnya biasa. bisa experience pulaunya, ya kan, langsung melihat sendiri apa sih yang unik tentang Belitung. Jadi ternyata dekat dengan Jakarta, 45 menit dari Jakarta, kota terbesar di Asia Tenggara, ya. Ternyata nggak membuat Belitung dikenal oleh banyak orang. Banyak sekali tantangan yang kita dapatkan ya untuk mengembangkan Tanjung Kelayang Reserve. Salah satunya penerbangan, accessibility, ya. Karena salah satu kunci bagaimana sebuah destinasi itu bisa dinikmati oleh banyak orang, yaitu bagaimana konektivitas dan aksesibilitasnya. Nah, Belitung sendiri, khususnya di tahun 2024, ya, 2024 ini luar biasa sekali tantangannya. Untuk Kenapa? Jumlah penerbangan. jumlah penerbangannya dikurangin. Padahal kan kalau tidak salah kita kan mau bikin 10 Bali baru. Salah satu ada bagaimana? Ya, Tidak atau belum terrealisasi atau apa yang kuncinya Bali bisa menjadi destinasi pariwisata yang unggul. Selain atraksi, selain amenitas itu apa sih? akses? Aksesibilitasnya. Kalau Bali nggak punya penerbangan langsung dari Singapura, dari Australia, dari Jakarta, menurut Ibu, Bali bisa menjadi destinasi pariwisata yang unggul? Belum tentu. It happens during pandemic. Saat pandemi, di saat aksesibilitasnya Bali itu dibatasi. Semua industri pariwisatanya, semua pelaku UMKM-nya merasakan dampak yang nyata akibat aksesibilitas yang dibatasi. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Bagaimana sih caranya mewujudkan 10 Bali baru? Tapi ini kan, Aksesibilitas. tapi ini kan berarti tidak ada konsistensi dong. Di satu pihak ingin menjadikan Belitung salah satu highlight lah, tujuan wisata yang prioritas. Tapi di lain pihak jumlah penerbangan itu dikurangi. Kira-kira apa rasionalnya? Karena saya ingat sempat itu Belitung, wah, mari kita ke Belitung. Dan banyak yang bisa dilakukan, Ya, ada Laskar Pelangi Ya, ya. misalnya dan lain sebagainya. Ini sekarang ini nggak jalan atau bagaimana? Apa sih sebenarnya maksud dari kacamata pengelola ya yang masih harus diperbaiki? Mungkin pertama kali saya pakai kacamata pelaku pariwisata dulu, ya. Jadi kita juga bingung, Bu, sebagai pelaku pariwisata. Kita diharapkan untuk mempromosikan Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas. Ya. Tapi begitu kita mempromosikannya, kemudian nanti teman-teman di luar bertanya, bagaimana caranya pergi ke sana, Daniel? Oh, kita cuma punya pesawat sekian. Oh, tapi kalau kita mau grupnya lebih besar bisa nggak? Belum bisa.
Itu salah satunya ya. Kemudian kalau kita mau udara hanya satu-satunya cara kita ke sini. Kita nggak dan bisa naik. dan unfortunately ya sayang ya, Belitung ini adalah sebuah pulau yang tidak punya akses kapal feri besar bisa mengangkut orang dan tidak punya akses jalan jembatan misalnya. Jadi memang hanya transportasi udara yang andal. Besar harapannya agar penerbangan menuju Pulau Belitung itu bisa kembali sebaik masa sebelum pandemi. Dan untuk bandara internasionalnya kita, katanya Belitung mau jadi destinasi strategis pariwisata nasional. Tapi bandaranya didomestifikasi. Tapi ngomong-ngomong kita ke pulau yang mana ini Daniel? Ini kita pergi ke Pulau Kera. Ya. Apa keunikan Pulau Keranya? Ini pulau ini sangat menarik sekali ya. Karena di sini ada selatnya. Ya. Kita lihat ya nanti. Lihat. Kita ini fokus ke yang indah-indah aja dulu ya. Yuk, mari kita ke Pulau Kera. Agar Tanjung Kelayang Reserve bisa menjadi the most sustainable destinations on earth. Untuk bisa mempertahankan keberlangsungan, keberlanjutan, kelestarian Pulau Belitung dan sekitar. Enak ya, nyeker. Enak banget, nyatu lagi. ke Menyatu bumi. dengan bumi. Ini kita di Pulau Kera. Ini salah satu ya. Ini bagian dari, ini masih bagian dari Geoparknya UNESCO kan? Yes, Tanjung Kelayang Geosite. Ini batu-batu yang tadi berapa ratusan? 213 juta tahun. 213. Jadi ini merupakan salah satu keunikan dari kawasan ini. Tidak bisa ditemukan di tempat-tempat lain ya. Batu-batunya dan juga alamnya. Tadi kita ingin lebih mengenal ya keanekaragaman hayati di daerah ini, karena selain tentu saja alam yang begitu indah, pantainya dan batu-batuannya, keanekaragaman hayati, biodiversity-nya seperti apa saja? Jadi Pulau Belitung ini menyimpan begitu banyak keanekaragaman hayati. Bahkan di tengah pulau ini ada Sungai Purba, Bu. Karena pulau ini tepat ada di patahan Sunda. Jadi di tengah pulau ini ada Sungai Purba yang ada arwananya, arwana putihnya. Oh ya? Ya. Dan juga Sampai sekarang masih ada? masih ada. Tapi ini Itu kan jadi geosite, Tebat Geosite. Rasau geosite. tapi kan dilindungi tentu saja. Dilindungi kan? dong. Dan kemudian di pulau ini juga ada Tarsius endemik, ya. Juga ada pohon endemik, itu namanya Hopea bilitonensis. Saya sering bilang hope for Biliton. Yang hanya bisa ditemukan di Di pulau ini. Dan Belitung. ada capung endemik. Begitu banyak sekali keunikan keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Purba ini. Dan ini di sini juga bagus buat piknik-piknik ya. Wah, look at this. So nice, right? Please. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini silahkan. betul-betul piknik di pulau. Rasanya kita nggak perlu kemana-mana lagi. Seru banget kan? Seru sekali. Dan Daniel tadi kan memang mengeluhkan ya akses ya. Jumlah pesawat yang dikurangi, yang berarti jumlah pengunjung yang datang sini juga ini terbatas. Tapi menurut saya tuh justru ada positifnya ya. Kita tidak ingin tempat seindah ini kan menjadi tujuan wisata mass tourism. Tentunya. Karena kalau mass tourism itu ya kadang-kadang justru menyisakan hal-hal yang kita tidak inginkan. Bisa ada sampah di mana-mana dan ya inilah. Bagaimana Daniel? Jadi
bisa nggak dikelola? Tentu saja dari aspek ekonominya Ya. bagus, tapi visi awalnya untuk menjaga agar tempat ini betul-betul tetap menjadi surga lah. Mungkin Alam seperti yang mendikte lah tempat ini, bukan manusianya. ya, the nature dictates, ya. Jadi seperti yang saya coba sampaikan tadi sebelumnya, kalau kita tidak seharusnya fokus kepada kuantitas lagi, tapi kepada kualitas. Kualitas aksesibilitasnya, kualitas konektivitasnya. Andai kata kita datang ke pulau ini menggunakan perahu dengan kualitas yang apa adanya, tanpa atap misalnya, tentunya kita akan kepanasan. Nggak Mungkin kita nyaman. datang dan kapok ke sini. Demikian juga dengan penerbangan udara, transportasi udara. Kami berharap kualitas penerbangan udara yang datang ke Pulau Belitung itu juga ditingkatkan. Tidak hanya tentang kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Berarti kan kualitas dari wisatawan yang datang ke sini juga kan? Ya, dan nantinya akan berimplikasi terhadap siapa yang datang ke Pulau Belitung. Tentunya kita berharap mereka yang bisa menikmati alam, mereka yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, mereka yang mengedepankan gaya hidup yang baik, ya, mereka yang punya mimpi untuk berkontribusi lebih kepada lingkungan, mereka yang kami undang untuk datang ke Pulau Belitung, karena tidak mungkin Pulau Belitung ini bisa kami bangun sendiri. Tentunya kita perlu kolaborasi yang jauh lebih besar. We need everyone's hand untuk bisa mengembangkan Pulau Belitung. Iya. Jadi orang-orang yang memang peduli bahwa carbon footprint-nya itu rendah, Ya. kan? Dan semua aktivitasnya juga dikelola dengan mengutamakan kelestarian alam, Ya. gitu ya. Dan mungkin suatu saat nanti saya di kampus, saya juga akademisi, ya. Saya dan tim sedang melakukan penelitian. Mungkin akan ada saatnya ketika para pelaku travels, mereka yang berpergian, akan mempertimbangkan jauh dekatnya sebuah destinasi, akan mempertimbangkan carbon footprint, jejak karbon yang mereka cetak hanya untuk sebuah kegiatan leisure. Dan pada saat itu mungkin Belitung akan menjadi salah satu alternatif utama karena berada tepat di tengah dua kota terbesar di Asia Tenggara, Ada Jakarta. Singapura dan Jakarta. Singapura. Coba 5-10 tahun dari ke depan ini, Daniel ini kan sebagai otaknya di balik pengembangan Tanjung Kelayang Reserve ini, apa yang ada di dalam visi? Jadi saya bersama dengan tim, tentunya saya tidak bekerja sendirian ya. Setiap hari kami punya banyak sekali grup ya, di mana kita melakukan diskusi gitu ya tentang Belitung UNESCO Global Geopark, ya, Diapain ini? tentang Tanjung Kelayang Reserve, tentang kawasan strategis pariwisata nasional, tentang kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang, tentang ekonomi kreatif Bangka Belitung. Jadi begitu banyak sekali layer yang juga berperan aktif, ya, berperan aktif untuk mengembangkan destinasi ini, Ibu Desi. Dan kami bersama-sama berusaha untuk bisa mewujudkan Belitung sebagai destinasi yang unggul dalam sektor kepariwisataan yang kontributif. Maksudnya Daniel apa? Pariwisata yang kontributif gitu. Pariwisata di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya, bahkan juga pengunjung, bisa berkontribusi secara aktif untuk bisa mempertahankan keberlanjutan destinasi tersebut. Ya, sustainability, ya. Ya. Peduli dengan
climate change, Ya. perubahan iklim dan lain sebagainya Ya. ya. Di sini mimpi kami agar Tanjung Kelayang Reserve bisa menjadi the most sustainable destinations on earth. Karena bukan apa yang ada, tapi apa yang secara aktif kami kerjakan bersama-sama untuk bisa mempertahankan keberlangsungan, keberlanjutan, kelestarian Pulau Belitung Iya. dan sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar destinasi wisata, ya. Peran atau kerjasama dengan Pemdanya bagaimana? Apakah mereka juga memiliki visi dan ketertarikan yang sama? Toh ini kan kawasan merupakan tanggung jawab, nih di sini ada bupatinya. Ya. Bagaimana? Apakah? Ya, tahun 2024 ini kan tahun Politik ya Ibu. maksudnya. Tentunya mungkin belum prioritas jelas. sedikit bergeser. Tapi belum fokus lah, belum fokus. Namun yang kami lihat dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin bisa menjadi harapan bagi kami di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2025 dan seterusnya ya. Kami sudah melihat begitu besar peran pemerintah pusat, begitu besar peran pemerintah daerah ya, untuk berusaha mewujudkan visi Belitung menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Namun tentunya ini kan perlu dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa ada satu pihak yang lebih di depan daripada pihak yang lainnya. Mungkin untuk bisa menjadi catatan untuk periode selanjutnya yang kami Wish list-nya harapkan, ya. yang kami harapkan dan yang kami impikan, pemerintahan berikutnya baik yang di daerah tingkat 1, tingkat 2 dan juga pusat bisa membantu Belitung memiliki aksesibilitas dan konektivitas transportasi udara yang jauh lebih baik daripada Yang ada 2 tahun sekarang. belakangan ini. Iya. Kalau boleh saya bermimpi, saya berharap agar semangat yang dulunya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, untuk menjadikan Belitung, khususnya area Tanjung Kelayang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, itu apinya bisa dijaga terus. Kalau infrastruktur lain yang diperlukan bagaimana dan tanggung jawab siapa? Ini kan reserve-nya kan lumayan tadi, Ya. cukup besar ya. Ya. Apakah ada ya kita kan jalannya, aksesnya dan lain sebagainya. Ini Ya. bagaimana pembagian dari investasinya Ya. lah atau pembangunan infrastruktur tersebut? Kami sendiri sebenarnya sudah melihat bagaimana peran pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk membangun sarana infrastruktur jalan, jembatan, ya, penerangan jalan, dan juga peningkatan SDM dengan SMK pariwisata yang ada di dekat Tanjung Kelayang, dan juga bagaimana Kementerian Tenaga Kerja juga membuat sebuah fasilitas yang luar biasa baik, itu Balai Latihan Kerja ya, mendorong bagaimana ibu-ibu bisa punya skill untuk bisa memanfaatkan hasil laut gitu, atau menjadi instruktur selam juga ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana semuanya terintegrasi satu sama lain di pulau. Yang menjadi catatan ini akses menuju pulaunya Nah, ini, itu dia. Ibu. Jadi ujung-ujungnya yaitu 3A itu ya. Ya, Atraksinya sudah ada, jelas. atraksi sudah ya. ada. Amenitasnya Amenitasnya juga. sudah ada. Dan selain di Tanjung Kelayang Reserve ini kan saya lihat juga cukup banyak ya, Ya. penginapan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terakhir ini Accessibility. accessibility-nya itu yang masih harus ditingkatkan ya. Dan mungkin jika menambahkan satu hal lagi ya, dalam konteks ekosistem kepariwisataan ya Ibu, tentunya hukum
perlu diimplementasikan dengan Baik, tepat. ya. Ya. Jadi ekosistem kepariwisataan itu bisa tumbuh lestari kalau ada kepastian hukum. Jangan sampai potensi-potensi pariwisata ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak ya, yang berusaha memanfaatkan zona abu-abu. Kalau yang di Belitung ini ada zona abu-abu di pertanahan. Jadi banyak sekali sertifikat-sertifikat ganda yang sifatnya produk pemerintah daerah gitu. Tapi dimanipulasi sedemikian rupa agar itu menjadi hak miliknya. Iya. Jadi ini tentunya menjadi salah satu tantangan baru ya buat kami untuk bisa mengembangkan ekosistem kepariwisataan. Gitu. Apalagi kepariwisataan yang berbasis itu sustainability. Ya, Semua dari segi ESG-nya kan harus terpenuhi ya. Saya lihat dari segi environmentalnya ya. ini salah satu fokus yang penting. Social impact-nya itu sendiri Ya. bagaimana multiplier effect selama 3-4 tahun ini Ya. yang dilakukan oleh Tanjung Klayang Reserve. Apa-apa saja dalam melibatkan masyarakat setempat supaya sense of ownership-nya juga mereka rasakan. Hal ini yang saya bisa bagikan ya, bagaimana sebuah ekosistem kepariwisataan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Contohnya, semenjak adanya Tanjung Klayang Reserve, ya, Belitung dipilih menjadi destinasi konvensi internasional. Itu dimulai dari 2021, High Level Task Force Meeting, ya. Kemudian 2022, akhirnya Belitung karena dianggap siap, karena dianggap mampu menyambut delegasi Menteri G20, ya, akhirnya menjadi host Development Ministerial Meeting G20. Ya. Dan kemudian itu dilanjutkan dengan tur ke Mala, event sepeda yang paling baik pada saat itu. Karena Belitung dianggap mampu secara infrastruktur, secara amenitas. Dari sarana penginapannya, atraksinya, kemudian Dan ada juga kan maraton, triathlon. Indonesia Triathlon ya. Series, kemudian ASEAN Jadi Blue Economy. sanggup lah untuk melaksanakan. Dan kegiatan-kegiatan ini berdampak langsung bukan ke para pengusaha hotel, tapi langsung kepada teman-teman UMKM. Omsetnya mereka langsung bermultiplikasi. Kenapa? Karena bayarnya ada. Kenapa bayarnya ada? Karena kegiatannya ada. Kenapa kegiatannya ada? Karena bisa pergi ke Belitung saat itu. Sekarang nggak bisa lagi, Bu. Jadi yang teriak duluan siapa? Mereka di piramida terbawah. Iya, justru kalau akses tidak ditingkatkan, para UMKM inilah yang akan merasakan dampak negatifnya kan ya. Dan produk UMKM juga mengandalkan transportasi, Bu. Bukan saja orang yang duduk di atas kabin pesawat. Nih. Tapi minat wisatawan asing tinggi ke sini. Karena pada akhirnya mereka lah yang spendingnya biasanya lebih besar ya. Karena mereka datang jauh-jauh dan biasanya ya. Jadi saya punya temen yang spesial datang ke Belitung langsung dari Hungaria hanya untuk datang ke Belitung. Dan dia benar-benar bersyukur bisa datang ke Belitung. Dan dia akan datang lagi tahun depan. Jadi ada yang betul-betul jatuh cinta ya sama. Dan begitu Belitung banyak. ini. Ini tidak hanya 1, 2, 3 orang. Begitu banyak orang yang mungkin baru pertama kali datang ke Belitung, tapi mereka merencanakan kembali untuk datang ke Belitung. Tapi di satu sisi kita ingin daerah ini kan berkembang terus ya. Tapi di sisi lain, it's nice to have a hidden gem maksudnya. Yang tidak terlalu ramai, Ya, saya juga setuju. yang tidak mass Saya juga tourism, sehingga tidak menimbulkan ekses juga, tidak mereplikasi apa yang terjadi di taruhlah ekses yang kita lihat di Bali misalnya sekarang sudah menjalar ke Labuan Bajo, ke Lombok dan lain sebagainya. Nah ini idealnya kita pelihara keunikannya, jangan sampai alamnya itu juga Setuju. rusak.
tapi ekonominya, multiplier-nya, efeknya itu Setuju. bisa jalan. Mungkin terakhir ya, apalagi wishlist-nya dan juga tantangan selain akses itu dalam membangun suatu kawasan seperti ini, yang kawasan di bawah naungan UNESCO, ya, ada cagar alamnya. Kalau boleh saya bermimpi, saya berharap agar semangat yang dulunya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, untuk menjadikan Belitung, khususnya area Tanjung Kelayang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, itu apinya bisa dijaga terus. Kipas-kipas terus, Iya. jangan biarkan mati sendiri. Jangan dibiarkan, makanya hanya tinggal asap, dari asap tinggal cerita, Ibu. Iya. Jadi dengan adanya api, dengan adanya atensi, saya yakin Belitung ini bisa tumbuh, ekosistem kepariwisataannya bisa tumbuh dengan lestari. Dan yang menikmati langsung masyarakat. Menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi Daniel, bagaimana nantinya caranya menjaga over tourism? Iya. Ya, ESG-nya ini harus terjadi betul-betul di Belitung. implementasi. Regulasi. Pemerintah harus hadir untuk menetapkan zonasi yang tepat. Tidak hanya menetapkan, tapi menjaga secara aktif sebagai regulator. Iya. Mengimplementasikan keputusan-keputusan yang mereka sudah terbitkan. Misalnya di laut ini kawasan yang harus dijaga lestari. Tidak boleh ada aktivitas-aktivitas pengerusakan misalnya. Yang jaga siapa? Nggak bisa kita, nggak bisa nelayan. Pemerintah sebagai regulator. Misalnya, untuk mencegah overtourism bagaimana? Ya dibangun fasilitas yang memang kira-kira nggak mendukung kegiatan-kegiatan overtourism. Sesederhana itu, Bu. Bagaimana caranya, Daniel? Dengan regulasi. Di sini besar harapannya kami memang pemerintahan yang selanjutnya. Iya. Ini mumpung kita masih dalam transisi. Transisi. Kita harapkan didengarkan juga ini Ya. aspirasi dari warga Belitung. Bukan aspirasi saya saja ya, Iya, dari segenap warga. ya. Iya. Itu bisa pemerintah hadir, aktif kembali, mewujudkan visi menjadikan Belitung sebagai Bali baru. Karena Bali tanpa aksesibilitas bukan Bali seperti yang kita kenal pada saat ini. Bukan Bali yang menyediakan ekonomi kepariwisataan seperti yang kita kenal saat ini. Pulau lain selain ini, apa yang kita bisa jelajahi? Nanti setelah kita menikmati ini sebuah buah-buah lokal Ini dan ya. ini juga ada rajungan rajungan ya, kepiting. lokal. Jadi semua yang kita nikmati ini adalah produk-produk Pulau Belitung. Ya, kekayaan alam yang ada di Rendah jejak karbon, Ibu. Ini penting sini. Dan sangat enak. dan pasti. sangat enak. Setelah ini kita akan ke satu pulau yang very misterius ya. Penuh dengan misteri, penuh dengan magisnya. Sambil menikmati sunset dan menikmati pandangan ke menara Suar Lengkuas. Oke, kita makan dulu ya. Makan, udah lapar. Kita berusaha untuk menjadi contoh bagaimana nantinya teman-teman investor lain, baik skala kecil, menengah, dan besar, bisa berusaha untuk membangun dengan pendekatan yang ramah lingkungan, dengan pendekatan rendah jejak karbon gitu. Kalau kita bisa, yang lain juga bisa kok. Satu besar. Insight with Desi Anwar. Kali ini kita di Pulau Belitung, Paradise on Earth. Coba lihat ini. Saya ditemani oleh Daniel Alexander sebagai pengelola kita di Tanjung Kelayang Reserve. Yang Daniel, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang luar biasa. Ya.
Saya tuh takjub ya, Indonesia itu ternyata spot-spot yang seperti surga itu begitu banyak. Nah, di Ya. Belitung ini sangat dekat dengan Jakarta, Ya. tapi ya jarang lah kita ketahui ya. Jadi luar biasa. Bisa ada sunrise juga, sekarang sunset di Pulau Tukong, Tukong, yang artinya batu besar. batu besar. Daniel, apa rencana pengembangan berikutnya? Kalau saya lihat ini kan ada purpose ya di balik semua ini, keinginan untuk membuat area ini the most sustainable place, not just in Indonesia, mungkin on earth. Jadi dalam pengembangan ke depan ini bagaimana menjaga supaya ini tetap sustainable? It will always back to our roots. Selalu kembali ke tujuan awal kita datang di Belitung. Kita berusaha agar semua keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu apapun yang kita kerjakan hingga saat ini, kita berusaha mempelajari dulu apa yang alam sediakan untuk kita. Kita berusaha mendengar alam ngomong apa nih. Kita berusaha melihat alam kasih apa nih. Kemudian itu yang mengajarkan kita, yang mendiktate kita, yang mengarahkan kita untuk mengerjakan apapun yang kami kerjakan saat ini. Mulai dari air, mulai dari konservasi, mulai dari inventory keanekaragaman hayati, mulai dari replantasi karang, kolaborasi bersama komunitas, pemberdayaan masyarakat lokal, bagaimana kita berusaha memperbaiki dan mengembangkan kemampuan anak-anak di sekitar Desa Keciput, Desa Tanjung Binga, di sekitar Tanjung Kelayang. Cukup Agar- banyak ya komunitas yang di sekitar ini ya. Ya, Tapi bagaimana menularkan ya semangat ini, standar ini ke tempat-tempat lain? Saya lihat ini kan masih inisiatif dari private sector, ya. ya. Tapi idealnya kan bukan one off, Mm-mm. tapi bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Ya. Karena ya memang ini kan pulau kan cukup besar. Kita Ya. juga ada Bangka. Ya. Mungkin selama ini ya identik dengan pertambangan Ya. dan lain sebagainya ya, eksploitasi. Nah, bagaimana menularkan ideal ini ke tempat-tempat lain Jadi kita yang sangat mungkin bersyukur. investasinya tidak sebesar yang ada di sini kan? Ya, kita sangat bersyukur Bu Desi. Mungkin karena kita di pulau kecil ya, kita sudah tertular satu sama lain nih. Sudah ada. Iya. Jadi bukan saja tugas yang menularkan, kita juga sudah tertular oleh para teman-teman di komunitas. Misalnya Pak Sunardi di komunitas Tebat Rasau, ya. Oh, jadi sudah ada inisiatif dari ini Ya, Bang Adong yang kemarin kita jumpa, Ya. komunitas di Bukit Pramun, ya. Begitu banyak komunitas-komunitas ini yang kita juga belajar satu sama lain untuk mengawal Belitung menjadi destinasi yang berkelanjutan, gitu. Dan kita selalu bersama-sama mengarahkan agar apa yang kita miliki pada saat ini seminim mungkin terdestruksi oleh aktivitas-aktivitas, mungkin salah satunya aktivitas kepariwisataan. Tapi kalau dari segi bentuk pengembangannya nanti, kira-kira seperti apa? Ini kan luas sekali kan daerahnya, masih banyak kesempatan untuk mengembangkan sekali. resort ini. Banyak sekali. Dan motivasi kita adalah menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekosistem kepariwisataan. Menjadi katalisator itu berarti menjadi daya dorong. Ya. Kita berusaha untuk menjadi contoh bagaimana nantinya teman-teman investor lain, baik skala kecil, menengah, dan besar, bisa berusaha untuk membangun dengan pendekatan yang ramah lingkungan, dengan pendekatan rendah jejak karbon gitu.
Kalau kita bisa, yang lain juga bisa kok. Dan investasinya cukup besar untuk hal ini, Daniel. Karena ini kan memang harus beyond ya, beyond just your regular creating a tourist destination, tapi ingin mencapai sesuatu yang jangka panjang dengan dampak yang jauh lebih luas. Ini perlu investasi yang effortnya lebih besar. This is not a business as usual kind of type of business. Ya, kita perlu melakukan extra miles seperti yang kita lakukan sebelumnya, melakukan studi, mempelajari carrying capacity, dan kemudian melakukan inventory. Baru kemudian kita melakukan pengembangan. Bukan sebaliknya, kita mau ngembangin apa, terus kita jadiin serta-merta. Dan berharap alam menyesuaikan. Dan menjawab pertanyaan Ibu tadi, ke depan mau ngapain lagi sih, Daniel? Tentunya kita punya mimpi, kita punya visi untuk mengembangkan venue baru, ya, yang low density. Ya. Tentunya yang sesuai dengan daya dukung lingkungan di Tanjung Kelayang Reserve. Dan segala sesuatu yang kira-kira mendukung untuk kegiatan di luar arah yang kita kembangkan, itu bisa tumbuh dengan lestari di luar kawasan ini. Ya, karena setiap orang harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Ya, nggak terkonsentrasi di kita. Ya. Tapi kita menjadi katalis, daya dorong, agar Belitung dan khususnya kawasan Tanjung Kelayang bisa menjadi kawasan strategis pariwisata nasional yang sesungguhnya. Apa yang Daniel ingin para wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke sini to the most hopefully sustainable place on earth ini, kesan yang Daniel ingin mereka bawa ketika meninggalkan tempat ini? Ya. Satu hal yang selalu saya sampaikan ke setiap para pengunjung, dan mungkin kali ini ke Ibu Desi, ya, ketika Ibu kembali nanti ke tempat di mana Ibu sebelumnya, saya berharap Ibu punya satu motivasi baru, ya, untuk melakukan hal yang lebih baik dalam kapasitas Ibu sendiri, untuk lingkungan di mana Ibu berada. Hal yang sama saya sampaikan kepada para delegasi G20, para menteri, para pimpinan organisasi internasional, para duta besar, para pengunjung, para kepala keluarga. Saya sampaikan ke mereka, dengan kamu melihat Belitung, dengan kamu melihat Tanjung Kelayang Reserve, dengan kamu berkontribusi nyata, menanam pohon, tanam karang, Menikmati sunset. Menikmati sunset yang kita bukan kita yang ciptakan. Saya Di berharap, alam yang segar. ya, saya berharap kamu bisa membawa spirit ini, kamu bisa membawa nilai ini kembali kemanapun kamu berada dan berkontribusi dimanapun kamu berada. Dan seringkali saya bilang, kalau memang nanti kamu punya ide yang lebih baik untuk kita lakukan, untuk kita perbaiki, untuk kita implementasikan, kami akan sangat bersyukur menerima setiap masukan dari teman-teman yang datang ke Tanjung Kelayang Reserve. Terima kasih banyak insight-nya Daniel, dan tentu saja ya terus terang saya dan kru yang di sini sudah menikmati berenang di air, ya, snorkeling, melihat alam begitu indah, ya, dan sekarang sudah sunset, sudah mulai gelap. Ini pasti akan menjadi inspirasi, karena siapa sih yang nggak happy kalau kita berada di suasana seperti ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan di sini itu patut dicontoh, dan semoga juga menjadi inilah katalis tadi yang disebut. Mimpinya luar biasa, ingin menjadikan tempat ini the most sustainable place on earth. Dengan ancaman pemanasan global, perubahan iklim, tentu saja ini sesuatu spirit dan semangat yang perlu kita dukung dan menjadi sangat-sangat penting.
Ya. saat ini. Daniel Alexander, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Desi Anwar. Iya, semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dan terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dari the most sustainable place on the planet. Stay safe. Bye-bye. Saatnya berpisah, sepi hati lara, beratku melepas, katakan sampai jumpa. Semua pasti berubah, kita harus melangkah. Sampai berjumpa, ku tinggalkan